menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. 3 calon wakil presiden yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 beradu gagasan dalam debat yang digelar di Jakarta. Tema debat kali ini adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN atau APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Proyek Ibu Kota Negara Nusantara menjadi perdebatan yang panas dalam debat Pilpres 2024 hari kedua yang mempertemukan 3 cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Gibran menyebut anggaran IKN tidak sepenuhnya ditanggung APBN, sementara Mahfud mendebat IKN belum ada investor dan Caimin menyebut akan membangun 40 kota baru. Dalam debat kali ini, Muhaimin Iskandar, pasangan dari Capres Anies Baswedan, sempat kerepotan menjawab pertanyaan dari pesaingnya, Gibran Rakabuming Raka, tentang State of the Global Islamic Economy. Gibran Rakabuming menjadi cawapres pertama yang menyuarakan visi dan misinya dalam debat Pilpres 2024 seri kedua. Dia mengusung visi misi di bidang ekonomi yang berkelanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Yang menjelaskan bahwa nantinya Indonesia harus mampu keluar dari middle income trap, keadaan ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak bisa keluar dari tingkatan menjadi negara maju. Untuk itu kuncinya menurut Gibran menaikkan nilai tambah di dalam negeri di tengah gempuran resesi dan konflik geopolitik. Jika terpilih, ia menjanjikan akan melanjutkan hilirisasi, bukan hanya di tambang, tapi juga pertanian, perikanan, dan digital. Gibran juga menyinggung bahwa pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang berkelanjutan akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, membuka akses dan konektivitas, serta lapangan kerja. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memulai visi misinya dengan menghabiskan waktu sepanjang hampir 20 detik untuk mengucapkan selamat hari Ibu. Sebelum melanjutkannya dengan dan sesudah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyoroti maraknya korupsi di Indonesia sebagai penghalang terbesar untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Ia menambahkan bahwa menurut pihak yang bertanya itu, tingkat pertumbuhan ekonomi setinggi itu hanya tercapai pada periode 1981 sampai 1991 pada era Orde Baru. Mahfud MD menyoroti hasil riset Transparansi Internasional yang mengatakan korupsi terjadi secara masif di eksekutif, yudikatif, dan legislatif secara besar-besaran. Dalam pemaparan visi misinya, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Caimin menjabarkan sejumlah masalah ekonomi yang harus diberantas. Ia menggunakan kata selepet untuk menggambarkan upaya pemberantasan tersebut. Pemerataan ekonomi dengan menaikkan pajak bagi orang kaya, sekaligus menurunkan pajak untuk warga menengah ke bawah. Caimin juga berjanji akan memberantas mafia dalam perdagangan Indonesia. Lebih jauh, Caimin mengklaim bakal mengurangi angka pengangguran yang saat ini mencapai 8 juta jiwa. Namun 80 juta lainnya bekerja di sektor informal yang pendapatannya tidak pasti. Ia juga berjanji akan melanjutkan bahkan menambah program bansos. Caimin juga menjanjikan 5% APBN, sekitar 150 triliun rupiah untuk kaum muda, salah satunya melalui program kredit usaha anak muda. Ia juga berjanji akan memberikan 5 miliar rupiah per desa tiap tahun. Tim Eljon Media melaporkan.